Banyak juga ini kontraktor yang menjerit karena dengan keberaniannya menawar yang rata-rata di atas 20% ya, di atas 20% itu sekarang ini dia baru merasakan sangat menjerit. Sudah. Bener, Gitu. serius Pak G. Kontraktor itu kan memang image-nya itu banyak duit. Ya, itu memang ini ya, apa kalau dilihat dari luar itu kontraktor itu kan banyak duit ya. Padahal sebenarnya kontraktor itu ya mumet mikir duit juga sebenarnya. Kelihatannya kan kontraktor itu kan ganti mobil setiap tahun, itu diganti mobil setiap tahun kan ganti mobil ya. Nah, padahal sebenarnya juga tidak begitu. Iya. Betul, ngomong-ngomong ikut ini Pak, tender kayak LPSE gitu? Ya, kita ikut di LPSE Mbak. Kalau yang nilai-nilai di atas 200 juta itu kita ikut LPSE. Terus tapi kalau yang nilai di bawah 200 juta itu kita penunjukan langsung. Ya, dari penunjukan langsung itu tetap lewat LPSE tapi tidak ada peserta lain yang ikut tender gitu. Nah, itu semacam itu LPSE itu. Pengaruh nggak sih pandemi kemarin kalau LPSE itu masih dibuka atau gimana? Kalau pandemi kemarin sangat berpengaruh. LPSE tetap dibuka, cuman tendernya kan sangat sedikit sekali ya. Jadi paket-paketnya itu kan sangat sedikit dan berebut ya, waduh, sangat luar biasa. Sampai penurunan itu teman-teman itu menurunkan harga itu sampai sangat tidak wajar. Jadi di bawah kewajaran harga. Sehingga saya kemarin itu tidak satu pun tender yang bisa menang karena saya tidak berani. Nah, ini banyak kontraktor muda itu yang sangat luar biasa, pemberani mereka semua. Banting harga. Tapi kita tidak tahu. Nanti secara logika hal itu memang tidak mungkin bagi kami, tidak mungkin kami bisa melaksanakan sesuai dengan spek yang ada. Kalau gitu nggak ketemu ya Pak? Nggak bakalan ketemu, pasti nggak ketemu. Cuma mereka para pemberani, saya belum tahu apa hasilnya itu juga sampai sekarang. Itu berarti harus buka paket hemat. Iya. Kan sekarang banyak tuh Pak paket hemat, minum, makan gratis minum es teh. Iya. Nah, itu kan kalau di warung ya. Kalau di dunia kontraktor itu kan beda ya. Kontraktor itu sudah diatur ya, sudah diatur speknya. Kita tidak boleh keluar dari spek itu, gitu. Terus materialnya semua sudah ditentukan. Kalau kita mengurangi spek itu, artinya tindakan kita adalah tindakan yang merugikan negara. Dan itu kita bisa dikategorikan melanggar hukum. Nah, itu saya tidak berani itu. Kalau yang ini saya tidak berani. Jadi ukuran semuanya itu sudah jelas. Di gambar itu semua sudah jelas dan itu tidak boleh dilanggar. Nah, kalau mereka menawar yang sangat tidak wajar ya, penawaran yang tidak wajar, itu artinya saya tidak tahu apa cara kerja mereka ya. Kalau secara teknis, terus secara penghematan material pun juga tidak ketemu, sangat tidak ketemu. Artinya belum sampai ngomong ke keuntungan, udah rugi gitu? Sudah rugi, dan banyak juga ini kontraktor yang menjerit karena dengan keberaniannya menawar yang rata-rata di atas 20% ya, di atas 20% itu sekarang ini dia baru merasakan sangat menjerit. Teman-teman banyak sekali yang menjerit itu. Iya. Nah, dan di antara itu kemarin kebetulan kalau di Sidoarjo itu pemenangnya banyak kontraktor muda. Kalau yang senior ini tidak ada yang menang, kita kalah. Kurang kreatif kali. Ya, sebenarnya kreatif sih sudah kreatif ya. Kita sudah kreatif, sudah berpengalaman sehingga kita tidak berani untuk mengikuti yang muda-muda. Iya. Saking beraninya sampai rugi-rugi diterjang aja. Diterjang, ya? Betul, iya. Saking beraninya, apakah itu tidak berhitung atau bagaimana? Ya. Gitu lah. Kalau kita kan berhitung ya, betul-betul berhitung karena kebetulan keahlian saya adalah di bidang teknik sipil ya, sehingga
saya betul-betul berhitung, kalau tidak mampu ya sudah itu. Teknik sipil ITS. Betul Mbak, iya. Iya. Nah, Luar biasa loh ITS. alhamdulillah, ya sampai sekarang luar biasa. Andalan banget itu. Iya, dulu juga. Sipil, elektro, Mesin juga, ya. kapalan. Iya, perkapalan itu. Kalau dulu waktu kuliah itu di ITS itu enak Mbak, mungkin beda dengan sekarang ya. Dulu itu hampir tanpa biaya. Jadi biayanya itu cuman SPP aja ya, cuman satu semester itu 54.000 zaman saya. Sudah tidak ada uang gedung, tidak ada uang apa. Kalau sekarang kan banyak ya uang, waduh, Pusing kalau sekarang. pusing. Mungkin kalau sekarang ini saya tidak bisa kuliah mungkin Mbak. Kalau sekarang ini tidak akan bisa kuliah. Kenapa begitu? Iya, karena kan saya ini kan bapak saya kan seorang guru ya. Tahulah berapa sih penghasilannya guru ya waktu itu ya. Nah, guru itu hanya pas untuk dimakan aja. Nah, saya pun waktu kuliah itu juga sudah, bapak saya itu juga sudah pontang-panting untuk membiayai saya. Harus ngutang sana sini. Nah, seperti itulah untuk supaya kita bisa mencari ilmu itu. Oke. Maksudnya background dari Pak G sendiri tuh keluarga sederhana gitu Pak? Sangat sederhana sekali keluarga saya. Jadi bapak saya seorang guru, ibu saya seorang rumah tangga biasa. Ya. Jadi bapak saya juga menyambi untuk menanam padi ya, di sawah itu ya. Jadi nyewa sawah terus ditanamin padi. Nah, begitu panen sudah langsung dijual untuk biaya sekolah. Nah, jadi sudah tidak ada lagi padi di rumah. Berapa bersaudara Pak? Saya 3 bersaudara. Saya nomor 1, adik saya yang 2 adalah laki, yang ketiga adalah perempuan. Pagi sebelum jadi pengusaha kontraktor itu apa basicnya? Saya adalah seorang karyawan juga ya. Saya seorang karyawan di sebuah perusahaan kontraktor. Di mana pada saat saya pertama kali kerja itu adalah mengerjakan di PLTU Python. Terus setelah itu saya melanglang buana mengerjakan jalan kereta api sama jembatan kereta api, kalau tidak salah di Semarang ya, waktu itu di Semarang, Jawa Tengah. Nah, habis itu terakhir saya juga ikut kontraktor. Terakhir saya mengerjakan di PT Tria Sentosa di Krian, Mbak. Nah, itu sampai tahun 97 ya. Itu kan pas pada saat itu ada moneter ya. Nah, itu saya resign. Saya mencoba untuk berusaha sendiri karena memang cita-cita saya itu dari awal saya ingin jadi pengusaha. Walaupun sekecil apapun, kalau kita jadi pengusaha itu adalah lebih enak ya, lebih pokoknya bebas. Resiko lah. Iya, dan itu pun juga mengalami berbagai macam ini ya, jatuh bangun ya. Jatuh bangun itu sudah biasa. Kalau pengusaha jatuh bangun itu sudah biasa. Harus tetap fight. Jangan jatuh terpuruk terus putus asa, mau mengurung diri, akhirnya tidak mau ketemu teman, tidak mau berbuat yang lebih. Itu sangat terpuruk. Akhirnya jadi malah terpuruk kan gitu. Nah, pada saat terpuruk itu kita harus belajar juga kenapa saya bisa terpuruk kan begitu ya. Jadi dievaluasi. Jadi apa ya yang menyebabkan kita ini bisa terpuruk kan begitu ya. Oh, ternyata ini jangan sampai terulang lagi ini. Ini pasti ada, penyebabnya itu pasti ada. Entah itu ditipu orang, entah apa ya, entah kita salah berhitung dan lain-lain ya, itu pasti ada. Ya. Ngomong-ngomong nih, kapan kita mau diajak kuliner ke restonya? Wah. Ayo, kan kemarin janji kan? Iya, saya sudah janji itu ya. Ya, baik Mbak, nanti kita kumpulkan aja kru-kru, mari kita bersama-sama untuk menikmati kuliner Kilimastik. Iya, jadi itu termasuk usaha saya di bidang yang baru itu, Mbak. Di bidang yang baru. Jadi saya mulai buka itu tanggal 5 Desember 2020. Sorry. Iya. 2020 Desember berarti udah pandemi dong? Sudah pandemi. Pagi buka restoran? Iya, pada saat pandemi itu saya membuka restoran. Gila, coy. Nah, ini kan aneh. Ini inspiring banget loh. Iya. Di situasi pandemi 2020 kemarin, beliaunya ini buka cabang lagi
cabang lagi kan Pak ya? Iya. Yang pertama, Yang pertama, untuk restoran steak. Steak, iya. Sekarang sudah ada berapa? Sekarang sudah ada 17 yang sudah berjalan, beroperasi, yang 17 sudah beroperasi, yang 8 itu sudah dalam taraf proses. Jadi kurang lebih nanti di akhir Desember ini sudah insya Allah akan tercapai 25 resto, Mbak. Keren loh, ya kan? Presenter aja masih belum ada apa-apanya. Di situasi pandemik itu justru membawa perubahan yang positif. Jadi di saat pandemi kita harus kreatif ya, anak-anak muda juga harus kreatif. Jangan, wah ini pandemi, kita nggak bisa apa-apa. Ternyata tidak begitu juga. Mungkin memang di bidang-bidang lain dia bisa terpuruk, tapi ternyata saya mencoba menggali potensi ya, saya mencoba untuk berbisnis kuliner ya, yang mana itu adalah sebenarnya waktu itu saya hanya iseng aja ya, awalnya itu iseng aja saya, awalnya iseng aja, tapi cobalah minimal kalau kita punya warung ya, katanya orang-orang zaman dulu, kalau kita punya warung itu mangan kita sudah tidak belanja, makan bisa nunut di warung kan gitu ya, minimal itu kita seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.